Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah hapunten malam Senin Salasa kemari tetiasa hadir. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa ada dalam ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas berkait dengan akhlak yang baik itu sifat adil, di mana sifat adil merupakan sifat yang disebut mendekati ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sing adil teh lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi orang yang adil insya Allah karena sudah dekat pasti jadi orang takwa. Nah sekarang Bapak Ibu sadayana kita menjelaskan tentang akhlak kasih sayang. Di mana seorang muslim itu adalah penyayang. Wa rahmatu khuliqa min akhlaqihi. Dan kasih sayang itu adalah bagian dari akhlak Allah, dari akhlak orang muslim itu. Jadi bohong muslimna lamun teu kagungan sifat kasih sayang. Bahasanya bohong kalau nggak punya sifat kasih sayang. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu sekalian, bahwa agama itu ternyata kalau dilihat gitu, satu isinya itu fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, kata Imam Nawawi, sesungguhnya seluruh perintah Allah Ta'ala turja'u ila khoslatain, ini kembali kepada 2 hal. Satu at-ta'dimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Yang kedua adalah kasih sayang terhadap makhluk. Jadi Bapak Ibu, agama teh sur Imam An-Nawawi ieu mah Pak Al-Bantani, isina teh perintah Allah dan mengasihi menyayangi makhluk. Eta cenah eusi agama teh intina mah. Makanya kedzaliman itu dilarang. Kenapa? Karena itu bertolak belakang dengan kasih sayang.
Jadi Waalaikumsalam. Faqalbun mamlu'un imanan, hati yang diisi dengan keimanan itu fa'alamatuhu, cirinya itu adalah kasih sayang kepada seluruh kaum muslimin. Jadi luar biasa, ciri keimanan itu harus memiliki kasih sayang. Makanya memang kasih sayang ini Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, dalam surat Maryam, orang yang beriman dan dibuktikan dengan amal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah menyimpan dalam hatinya sifat kasih sayang. Orang beriman dibuktikan dengan amal soleh. Nah, Allah berikan sifat penyayang. Walaupun suami tidak bisa membahagiakan hati, membahagiakan istri, minimal moal nyeri hati. Gitu. Ya, orang yang beriman itu luar biasa. Kalaupun dia tidak bisa membantu, maka dia tidak akan merugikan. Itu kan merugikan, itu gambaran dia penyayang. Nama baik Ibu Sadayana, upami ditinggal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Islam itu adalah agama di mana harus menjadikan Allah itu sebagai ilah, Tuhan, yang Allah itu punya sifat Rahman Rahim, yang punya sifat Rahman Rahim. Nah ini Pak, jadi kita gaduh pangeran, baduh Allah anu Rahman, bahasanya apa? Maha pengasih, maha penyayang. Makanya kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi berakhlak dengan akhlak Allah itu berakhlak dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus. Dalam hal ini adalah Rahman Rahim. Jadi agama Islam teh agama anu nyembah ka pangeran anu ulas nu naon? Ulas asih teh naon? Rumah sakit naon? Nah itu Pak. Ya. Yang kedua, gitu, paminingali Islam. Jadi agama Islam itu agama di mana nabi yang diutusnya saja membawa rahman. Leres tuh Pak? Membawa rahman. Membawa rahman. Jadi lamun ningali surat Al-An'am ayat 54, Allah sudah menentukan, Pak. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah mewajibkan atas dirinya punya sifat kanya'ah. Makanya sifat kanya'ah tidak akan lepas dari siapa? Allah. Karena Allah sudah mewajibkan dirinya punya sifat kanya'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba
setiap kita berbuat kebaikan, maka bismillah ini menjadi salah satu ucapan yang mesti kita ucapkan. Sampai kalimat bismillah, di mana Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau tidak diucapkan maka perbuatan kita terputus kebaikannya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa asdam. Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah terputus tuh amal. Oh, bismillah. Gitu, bahwa perbuatan itu adalah dengan menyebut nama Allah. Saha Allah teh. Bukan bismillah hungkul, harus Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan bismillahirrahmanirrahim itu kalau dalam Quran pemisah setiap surat. Surat Pak. Pemisah setiap surat. Maka pemisah antar surat itu pakai kalimat Allah, yang Allahnya disebut Rahman Rahim. Bu ari bismillah dina Quran aya sabaraha? Ari suratna sabaraha? Suratna 114. Tadi setiap surat dipisahkan dengan bismillah. Nah, bismillahna ya sabaraha? Kan ada surat yang tidak diawali bismillah. Surat At-Taubah. Gitu. Ya, surat At-Taubah. Kunaon cenah At-Taubah mah tidak diawali ku bismillah, langsung bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kenapa cenah teu aya ibu bapak? Karena At-Taubah itu baroah itu Allah teh ngambek marah. Jadi lamun erek ngambek ulah bismillah. Sabab fa innal ghadaba minasyaiton. Ngambek mah berawal dari setan. Maknya nu kasetanan bismillah. Itu ya, terlepas benar tidak ada penjelasan itu. Gitu. Tapan surat eta mah teu aya bismillah. Jadi sanes 114 berarti 113. 114, 113. Nah, di mana satu lagi bismillahnya? Di surat An-Naml. Surat naon, Bu? Surat Sirem An-Naml. Ayat berapa? 20? Gitu. Ya, itu isinya apa? Bismillah. Itu isinya surat Nabi Sulaiman, ditujukan kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanir alla ta'lu fil ardi wa'tuni muslimin. Jadi ibu bapak pernah disampaikan, kalau ngirim surat jangan pakai WRWB gitu, ASLM WR Assalamualaikum itu, tapi surat mah dimulai dengan BRR Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini email WA gitu ya. Assalamualaikum kapan penempatannya? Idza laqitahu fasallim. Ada pertanyaan, kalau nanti khutbah itu teh pakai bismillah, pakai assalamualaikum. Kalau Nabi mah khutbah langsung innal hamda. Bagaimana katanya kalau kita salamnya salam liqa, karena baru bertemu, karena idza laqitahu. Iya. Hadirin sekalian, jadi
Allah mah hebat menetapkan akan dirinya bahwa dirinya zat yang maha pengasih, maha penyayang. Nu kadua Bapak Ibu, ya. Kenapa harus punya kasih sayang? Karena diutusnya Nabi Muhammad juga representasi kasih sayang. Allahnya maha pengasih, maha penyayang, maka diutusnya Nabi itu adalah juga penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma, dan tidak arsalna kami mengutus. Mengutus siapa? Mengutusmu. Illa rahmah, kecuali jadi rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Semesta alam itu siapa? Bagi orang Islam bukan, Pak. Bagaimana Islam menjadi pelindung kelompok-kelompok yang lemah walaupun mereka tidak beragama Islam? Silahkan dibaca sejarah bagaimana berbahagianya orang Kristen di Palestina dulu gitu ketika kaum muslimin berkuasa. Gitu, ya. Ketika kaum muslimin berkuasa, mereka berbahagia. Kenapa? Karena hak-hak dirinya diberikan. Kebebasan beragama diberikan. Gitu, ya. Kan sehingga ada istilah gitu. Kalau umat Islam minoritas, di luar Islam mayoritas, itu ada pernyataan begitu. Maka biasanya umat Islam suka ada yang didolimi. Gitu. Di negara mayoritas wae loba nu ngahina ka umat Islam. Apalagi kalau umat Islam minoritas. Cuman memang kalau Islam mah tendensius Pak, disebut pengacau. Ya Hamas wae yang mempertahankan Palestina, ku Israel mah disebut teroris. Manusia seperti binatang. Padahal eta teh tanah saha nu ngajajah. Berbalik fakta. Makanya itulah kenapa ada akhirat. Akhirat itu nanti adalah pengadilan yang seadil. Terkadang di dunia mah yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi diutusnya Nabi itu representasi bahwa ajaran Islam ajaran kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti kelihatan bagaimana rahmatnya Islam. Sampai jangankan teu aya prika manusaan, teu aya prika ucingan wae. Itu. Jadi Islam itu sampai nanti bahwa satu binatang dibunuh itu harus ada alasan. Gitu. Itu menggambarkan roh sampai yang menyakiti kucing saja bisa masuk neraka. Gitu. Berarti harus menyayangi, Pak. Gitu. Ini rahmat. Makanya Rasul menyatakan bahwa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Kasih sayang makhluk yang ada di bumi, nanti engkau diberi kasih sayang oleh makhluk yang ada di langit. Innama yarhamuhumullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya gitu yang akan diberikan kasih sayang Allah dari hamba-hamba Allah ar-ruhama, orang yang memiliki kasih sayang.
Nah makanya sabab Allah nage pangeran nu disembah ku urang gaduh sifat Rahman Rahim. Tujuan diutus Nabi juga adalah sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Apa kasih sayangnya? Nabi itu digambarkan kasih sayangnya satu seperti lampu yang menerangi. Betul tidak? Orang hidup di kegelapan, halal haram, boleh tidak, bright. Oh, mana yang boleh, mana yang tidak. Sok di bumi nyalira ge lampu pareum abu rarang rorong, borok-borok milari pantok, milari jarum ge hese. Tibaliknya. Borok-borok milari jarum, milari pantok ge hese rarang rorong, padahal puluhan tahun dicicingan. Kunaon poek. Makanya Kangjeng Nabi waktu datang ke Madinah disambut dengan Tola'al badru alaina, geus datang Mang Badru ka urang. Badru teh artinya bulan pur yang menerangi, bray. Tai kotok, tai hayam, tai ono ieu teh. Bray teh dodol Garut geuning. Paingan teu bau. Oh, Nor. Ya, itu kasih sayang itu bentuknya bisa bentuk cahaya. Bisa bentuk ilmu. Kasih sayang itu bentuknya Bapak Ibu bisa dalam bentuk nanti surga dijauhkan dari neraka. Oh, itu kasih sayang. Cik Pak, gitu dalam hidup itu penting mana uang dan informasi? Uang dan informasi. Informasi itu apa? Ilmu. Pak, tukang dagang dengan fluktuasi harga yang terus berubah, maka informasi harga itu sangat penting. Ulah dubikeun ka barang diical ari meser deui langkung awis. Laras teu? Rarasaan mah meuli teh itu batik teh badang. Nah, bener pas meuli deui teh ya Allah, berarti tadi teh murah teuing. Sok taros tukang enog mah begitu. Itu per hari itu, bahkan bukan per hari, sehari berapa kali. Informasi itu penting. Batik teu sabaraha enog. Pepeus hiji ge. Komo sama sihan harga. Oh, Pak. Gitu kalau harganya stabil nggak ada masalah. Ini harganya robah. Wah, itu berarti yang paling penting apa? Impor masih salah masihan harga we bu bedana teh ulah ribuan, ulah ratusan, puluhan we. Beda 10 perak kali 20 ton. Itu kali saminggu, kali sabuan, wah berapa? Mun hijian mungkin nggak terlalu Pak. Itu berarti yang mahal apa? Impor harus akurat. Nah informasi itu ilmu. Ilmu makanya ilmu teh rahmat. Rahmat Bapak Ibu. Makanya ayat ini turun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu itu teh kan turun Bapak Ibu sekalian konon eta teh gitu ya. Itu ada yang menyebut kaitan dengan ketika Abraha yang akan menghancurkan apa? Ka'bah. Itu dihancurkan oleh Pak Arsalna alaihim toiron ababil. Nah, ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, ditolong oleh Allah melalui toiron ababil gitu. Itulah tahun kelahiran Nabi disebut tahun eta wa ma'arsa, baru lahir saja sudah dapat rahmat. Apa rahmatnya? Itu Ka'bah dijaga dari upaya penghancuran
Raja Abraha. Makanya Bapak Ibu, nanti kasih sayang itu harus menjadi sifat sehari-hari. Harus menjadi sifat sehari-hari. Itu. Ya makanya kalau dalam Quran ciri orang yang beriman itu adalah di surat Al-Ahqaf, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kemudian orang-orang yang beriman mereka saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati dalam kasih sayang. Nah, itulah golongan kanan. Oh, Pak. Jadi memang kasih sayang, karena Allahnya kasih sayang, Nabi juga diutus sebagai kasih sayang, maka sifat pengasih penyayang harus menjadi sifat sehari-hari. Paingana Quran, Pak, Bu, gitu ada upaya, ada ayat Quran, pabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Gitu, maka disebabkan kasih sayang Allah lintalahum, maka hatimu menjadi lemah lembut. Ini Pak diantara strategi dakwah. Strategi dakwah meningali kamungkaran teh memang orang beriman mah di dina teh bergejolak pengen bron ulah walau kum tapadon golidul kolbi, kalau hatimu keras dan kasar lang padu min haulik, nanti orang buriak darimu. So makna kasar kabudak teh datang emak teh aya si muah buah keur ngarariung oke. Bapana kasar buriak itu. Ya memang Pak dina beragama betul amal ma'ruf nahi munkar harus, tapi bahasa Sunda mah sing leuleus naon Pak? Naon bahasana leuleus jejer, leuleus atau leuleus lihat gitu. Leles tali non. Ari dina hukum mah orah robah, nu hideung nu bodas, nu hejo ieu sunnah, ieu bid'ah, ieu musyrik, ieu tauhid, ieu hidayah, ieu dolalah, tapi cara mun bahasa Sunda mah caina. Hera laukna bonang, lamun kasar mah caina, kiruh laukna parae. Nah itu Pak. Ya betul bahwa hukum itu harus tetap hitam putih, cuman cara dan strategi. Misalnya strategi selama tidak dilarang mah eta Pak. Walau kung tafadon golidol kolbi, itu cara. Makanya luar biasa Bapak Ibu agama. Lihat sifat-sifat kasih sayang umpamanya dalam kehidupan. Ibu, bapak, urang gaduh putra, gaduh incu. Eta teh budak teh kudu diciuman, Bu. Pak, kata Rasulullah, atuqabbiluna sibyanakum. Ari anjeun sok nyiuman budak anjeun tara. Geus puguh ari emakna mah. Gitu. Ya, budak eta sok dicium tara. Gitu. Kata sahabat, buat apa Rasul?
Ih, buat apa? Ya, apakah engkau ingin Allah cabut kasih sayang dari hatimu? Jadi nyium budak teh wujud kasih. Jadi maksudnya nih Pak, jadi kasih sayang teh kudu karasa, kudu budak itu merasakan kasih sayang orang tua dalam bentuk belayan, dalam bentuk ciuman, dalam bentuk usapan, gitu. Walaupun umpamanya dia masih kecil, tapi dia merasakan, merasakan. Boro-boro budak, sok bu, tingali ucing nusok di paraban ku urang datang urang teh kumaha? Iya, gitu. Makhluk itu Allah berikan gorizo, ya. Itu sampai begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak nanti riwayat ya yang menyatakan bagaimana sifat ini memang harus kita miliki. Umpamanya bainama rajulin yamshi fastadda alaihil atos. Jadi ada orang yang sedang berjalan. Ketika dia sedang berjalan fastadda alaihil atos, kerjalan teh apa, ereng-erengan haus. Dia kehausan. Panajala bi'ron pasariba minha. Nah, terus dia turun ke satu sumur. Kemudian minumlah dari air sumur. Tsumma kharaja, nalika kaluar ti sumur, fa idza huwa yalkabu yalhathu. Oh, minal atos. Ternyata pas naik ti sumur teh eta teh pasang rok jeung anjing nu kahausan. Ngelel apa hirupnya cenah ulah siga anjing in yalhas itu anjing mah lamun lapar ngelel wareg aya siga kahausan sebab urang oge haus. Nah, hebat Pak orang itu. Laqad balago bihada mithlil ladzi yablughu bi. Gitu, ya. Anjing teh sigana kahausan siga urang tadi kahausan. Jadi bahasa ini bahasa apa, Pak? Ngaji diri. Urang ge tadi kahausan sigana anjing ge gitu. Itu. Sigana anjing ge siga urang Pak, hebat. Jadi orang nu bisa ngaji diri teh hebat gitu ya. Urang oge hayang dihormat, berarti batur ge kudu dihormat gitu. Jadi pamajikan urang ge hayang ditanggeui singa nanggeui nog bebe. Jadi salaki ge Pak nu nanggeun. Itu Pak. Jadi ngaji diri teh penting, leres teh? Penting. Gitu. Kalau kita umpamanya dihormat, diberi kasih sayang, enak, nikmat, demikian juga orang lain. Kalau kita disakiti, didolim, sakit, demikian juga orang. Nah, ini orang gitu ngaji rasa teh lain ka diri gitu nu ditimpakeun ka manusia, ieu mah ka anjing Pak, ka anjing. Laqad balago bihadal mithlil ladzi balago bi. Itu ieu anjing teh geus nepi gitu karena saat kaula tadi haus. Maka palawargi sadayana pamala akhoppahu eta teh turun deui tah si bapak eta teh kana sumur. Terus kan si bapak eta mah turun teh nginum, ieu mah kudu mawa cai teu aya wadah, maka eta sapatuna dibuka. Gitu dibuka, terus eta sapatu dijadikeun naon Pak?
wadah cai panyiuk gitu tumma amsakahu bipahi terus cenah digegel bari naik teh eta sapatuku naon ieu teh kubaham gitu pan kudu naik leres teh ai cai kudu ka bawah tadi mah nginum di handap dah tadi mah urang ieu mah anjing di luhur terus naik pasakol kalba gitu terus mere inum ka anjing gitu pasakarallahu lahu pagoparolah pak luar biasa ya gitu maka berterima kasih kepada Allah sehingga dosanya diampuni pak merek nginum ka anjing dihampura dosa makanya sahabat bertanya ya Rasulullah wa innalana fil bahami ajron ya Allah kalau saya memberi makan binatang itu dapat pahala tuh maraban ucing maraban hayam maraban lauk maraban domba eta teh wa innalana fil bahami ajron kenging pahala eta teh maka kata Rasulullah fi kulli kabtin robtotin ajrun setiap kita memberi makan binatang yang bernyawa dapat pahala tuh Bu wah jadi pi pahala teh salieur beh itu salieur beh ini menggambarkan apa kasih jadi kasih sayang teh memang harus ada wujud gitu Pak harus ada apa sih kadar minimal wujud kasih sayang jangan menyakiti diparaban henteu tapi disiksa makanya yang tadi perempuan yang masuk neraka itu kan gitu dakolati mro'atu pihiro ada perempuan yang masuk neraka gara-gara apa ucing teh bahasa Sunda makilah dikurung teu diawur dicangcang kudu nama lamun dikurung diawur dicangcang diparaban gitu lamun moal diparaban lamun moal diawur kuduna dilepaskeun sina neangan dahar sorangan eta ieu mah ongkoh dikurung tapi teu diawur ongkoh dicangcang teu diparaban bahasa urang mah awet rajet ge nah Islam mah nggak boleh Bu gitu makanya kan tidak boleh dalam Islam gitu mengekang perempuan gitu ya ieu teh nikah cerai nggak boleh harus jelas status nggak boleh itu kan bentuk penyiksaan batin status itu kudu jelas ya teh masih nikah atau geus cerai sama Pak gitu ya orang kan mesti hidup mesti merdeka gitu ya tibatan jeung urang teu bagja silahkan Islam itu begitu nggak boleh awet makanya standar minimal orang baik orang yang punya kasih sayang amsik anisari fa inna sadaqah hirup mah ulah sok ngarugikeun batur eta oge kahadean lamun teu bisa barang bere ulah barang cokot barang batur lamun teu bisa bebersih ulah ngabalang itu Pak ya nah ini wujud apa kasih sayang Bapak Ibu sekalian coba Pak wujud kasih sayang lihat umpamanya lagi jadi Rasulullah SAW
pernah bersabda, inilah adkhulu fis shalah. Aku kata Rasulullah salat. Pak aroda itolataha. Ketika Rasul salat itu bermaksud mau memanjangkan bacaan. Hoyong manjangkeun bacaan. Gitu, Pak. Gaduh ka hoyong teu bacaan dina salat panjang. Hoyong teu gaduh bacaan salat panjang. Urmah yang tereh beres. Hayang tereh beres. Kan Nabi mah, Pak, tidak ada ayat dalam Quran atau surat dalam Quran baik yang pendek maupun yang panjang kecuali pernah dibacanya. Itu. Pernah. Jadi seimbang. Nu pendek osok, nu panjang osok. Urang mah osok. Itulah kenapa diprogramkan di masjid gini, Pak. Sok ngapalkeun nanti gitu kan. Gitu. Lamun programnya jalan, Pak. Jadi minimal tiap tahun teh ada tambahan hafalan. Kan bagus atuh Pak meureunnya di masjid urang teh dina satahun 365 hari seluruh ayat Quran nu jumlahna 6.230 pernah dibaca. Hebat tuh Pak. Hebat. Minimal ayat cita-cita we heula gitu. Bagus-bagus karandapan di zaman urang teh di barudak urang. Sebab Bapak Ibu kalau tidak pernah diniatkan gak mungkin. Betul nggak? Mau diprogram ke tahun kasabaraha eta teh. Kan lamun diniatkeun baheula mah beureun aya teh. Wios pada teu aya telat natuh Nabi ge. Jadi Nabi dalam salat ini bermaksud mau memanjangkan bacaan. Pak asma abuka asobi nalika salat ek manjangkeun bacaan teh beliau mendengar tangisan seorang anak kecil. Tuh Bu, cik anu disebut khusyuk teh naon? Konsentrasi di urang mah khusyuk teh nepikeun ka hujan turun. Budak ceurik teu kadenge. Khusyuk teu eling. Ini kan cik pira kok kan Nabi nyebut teu khusyuk Pak. Kan Nabi nyebut teu khusyuk terus ya hadis Bukhari. Ya. Khusyuk itu bukan berarti tidak terdengar apa yang terjadi. Itu budak ceurik kadenge, hujan turun kadenge. Itu. Kareta ngaliwat bakatku khusyuk cenah nepikeun ka dipanah ge teu karasa. Gitu. Khusyuk itu bahwa kita sadar sedang sholat dan konsentrasi ke sana. Gitu. Nah, makanya Nabi ketika mau memanjangkan sholat, beliau mendengar buka as-sobi, tangisan seorang anak kecil atau bayi. Maka Nabi memendekkan. Tadinya bade naon ngamanjangkeun. Ternyata setelah mendengar tangisan bayi itu, maka Nabi memendekkan. Gitu. Ya. Memendekkan bacaan sholat. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan apa Pak? Min maldhahirir rahmah. Ya, menggambarkan nampaknya kasih sayang. Itu padahal lain budak Nabi eta teh. Mun budak urang mah saleuheung. Karab tuh itu menggambarkan apa Pak? Itu ya karena nanti bisa mengganggu gitu. Kespugu Nabi pernah sholat kemudian dia sujud, ketika sujud itu Hasan atau Husain naik kukudaan gitu.
Cik Pak akhirnya sujudnya makan, menggambarkan apa? Kasih sayang. Jadi kan hal-hal begitu sugante salat Nabi mah tara diganggu ku budak leutik orok nu ceurik gitu. Seperti kita saja normal dan itu dijelaskan. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau di sini mas sisi bahwa wujud kasih sayang itu walaupun tadi mau dipanjangkan, dipendekkan, khawatir nanti mengganggu, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana Pak supaya sifat kasih sayang ini menjadi milik kita, itu kan menjadi milik kita. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani makhluk yang ada di langit, di bumi, nanti engkau dikasihani oleh makhluk yang ada di langit. Maksudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Oleh karena itu, bagaimana Islam memahamkan hal seperti ini, Bapak Ibu, memang kasih sayang itu akan dicabut oleh Allah dari orang yang keji. La tanji'ur rahmah illa min syaqi. Kasih sayang itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang keji. Keji. Pan aya jalma teh bahasa Sunda mah nu geus eueuh ras-rasan. So, geura tingali anu sekarang apa ya? Yang rame gitu, supir yang membunuh majikan. Ya. Mohon wah apa gitu ya. Gitu. Anu ngabunuh dicor geuning. Anu ngabunuh dicacag di walang. Padahal babaturan sorangan Pak di mana tuh? Ngobrol bareng ka ditu ka dieu dibunuh. Pas dibunuh teh dicacak di walang-walang di dahar daging nanti teh. Ya Allah. Cek urang teh kumaha nya. Pak. Ya. Rasul menyatakan jadi ada orang-orang yang dicabut rasa kasih sayang. Gitu. Nah, sehingga Israel ka orok-orok orang Palestina geus eueuh rasa. Gitu, tidak ada bayi yang lahir di sana, gitu kata para pejabat kecuali harus dibunuh. Makanya kan selama 1-2 tahun itu 57.000 penduduk Palestina yang mayoritas anak-anak dan perempuan. Ngawani nate kan Kak budak jeung Kak. Sudah tidak ada rasa. Tapi sekarang dibalas ku Iran mah gegerewekan. Itu Pak. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa seperti itu? Iya, karena memang dia sehari-hari tidak terdidik kecuali dengan didikan kekejian. Jadi orang begini tadi tengaji diri, nu kieu mah tara ngaji diri. Memang bagi orang-orang yang seperti ini memang hukuman berat, Pak. Sok cek urang geuning Bu nu rame kamari urang Indonesia nu ka Kamboja kumaha leres teu Pak? Leres teu? Secara mau kerja ternyata disalahgunakan, itu hidup ginjalnya dibawa teu dikukumaha heula. Ya Allah, itu kan sudah berapa korban Pak? Gitu. Dan ada sindikatnya. Itu kan rame luar biasa, coba orang diala jeroanana bari teu dibius teu dinanaon. Ya Allah. Ya kan bahasanya teu aya rasa karunya. Jadi teu aya Pak. Gitu. Ya, pokoknya Ibu, Bapak tidak ada sumber kasih sayang kecuali kita mendekat kepada yang punyanya. Siapa?
Allah. Lamun jauh ti Allah mah eta teh geus moal aya ras. Jadi bahasana kieu teh sing nyaah atuh ka budak. Sing nyaah ka keluarga. Mun pamimpin sing nyaah ka rakyat. Nyaah mah akibat. Akibat ulah neangan wareg dahar we sing badan. Wareg mah datang sorangan. Sia kitu Pak. Ya, wareg mah datang sorangan. Anu tititah wareg sanguna eueuh dahareun eueuh wareg kumaha. Nah, ieu sama Pak. Sing nyaah di papatahan teh sing nyaah. Pak penyebabnya ge eueuh. Gitu. Ya, ari nu paling nyaah ka urang saha? Nu paling nyaah saha? Ibu salaki paling nyaah teh. Bapak pamajikan paling nyaah kana awak bapak? Saha nu paling nyaah, Pak? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhil walidah bi waladiha. Allah nupang nyaahna kana awak urang ngelehkeun nyaah indung kanu jadi orok. Isa nupang nyaahna Allah. Makanya kalau orang terlepas dari Allah maka sifat nyaahna dicabut. Wah, Pak, makanya kekejiannya melebihi bina. Itulah yang disebut gitu lahum qulubul layab qahuna walahum adanun la yasmauna biha walahum ayunun la yubsirun ulaika kal balhum adol. Punya otak nggak pakai mikir, punya celit pakai ngadenge, mata pakai nempok, manehna siga sato bahkan leuwih bejat, leuwih sadis, leuwih atah adol. Ya kan kita melihat sekarang kengerian luar biasa Pak. Gitu. Kenapa? Ini. Makanya Bapak Ibu kalau ingin punya pasangan hidup yang sayang, punya pemimpin yang sayang, sing soleh. Kenapa sing soleh? Karena tadi di surat Maryam innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman keimanannya dibuktikan dengan amal soleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah bakal nenden dina hatena sifatnya nyimpen. Tapi lamun jauh ti Allah dicabut sifatnya disabut sifatnya teh maksudnya kalau sudah tidak ada geus teu aya rasan. Kemarin ada anak yang dimasukkan penjara karena ngarogahala ibunya. Lainna geus loba geuning Pak aya media mah jadi arapah salieuh we. Tapi hebatnya eta seorang ibu Allah berikan sifatnya minta dikaluarkeun ti penjara padahal geus ngarogahala manehanana. Inilah yang disebut kasih ibu sepanjang hayat. Kasih ibu. Ya. Gitu. Tapi eta budakna siga nulungan anjing kad gencet. Geus ditulungan teh ngegel, mun apal ngegel mah digegel ti heulang. Kan Israel teh gitu. Teu meunang dipikanya, justru awalna dipika ari geus kuat eta ngagegel numikanya. Nah, kenapa ada makhluk, ada orang seperti itu? Bapak Ibu sekalian, la tanja'ur rahmah illa min syaqi. Tidak dicabut rahmat Allah kecuali bagi yang keji. Itu nuzinah teh zinah itu pekerjaan keji itu zinah itu. Makanya sholat itu tanha anil sa'iwal munkar, menjauhkan dari kekejian gitu ya. Makanya ada hadis masalul mu'minina
perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang antara satu dengan yang lain itu kamatsalil jasad, seperti sebuah jasad. Jasadnya naon? Awak idastaka minhu aduwun tada'a lahu sairu jasadi bisahri wal huma. Itu jadi orang mukmin itu dalam berkasih sayang itu digambarkan Rasul seperti seanggota badan. Kalau satu anggota sakit, yang lain meracik, anu nyeri waos, nu sanes ngarasakeun teu. Keun udah huntu ieu nu nyerina. Mana siapa? Gitu, mata nangis, leres teu. Terus sampean gerak, panangan gerak, milari obat, leres tuh. Satu anggota badan sakit, seluruh badan terasa sakit. Nah, itu gambaran orang-orang mukmin tuh seperti itu, Pak. Gambaran orang-orang mukmin teh seperti satu jasad. Makanya kata Rasulullah gitu, tidak disebut iman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Pak, penderitaan orang Gaza, Palestina itu adalah penderitaan kita. Gitu. Wah, kemudian itu mah orang Gaza jauh, iya berarti imannya tidak ada, teu nyambung eta teh. Makanya Gaza itu bagian dari doa yang harus terus kita panjatkan. Kadar minimalnya ingat gitu, tidak disebut mukmin yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin yang lain. Ada saudara kita yang kena musibah, yang minimal ngadoakeun gitu, Pak. Ya, ini menggambarkan wujud apa? Kasih sayang gitu. Nah, wujud dari kasih sayangnya lebih dari itu surti, lebih dari itu siap berkorban, bahkan lebih dari itu kemarin disebut ithar, mendahulukan apa? Mendahulukan untuk kebahagiaan keselamatan yang lain, walaupun untuk dirinya sendiri kesusahan. Ini tingkat yang paling hebat orang mukmin dalam berkasih sayang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aya petarosan? Makanya Pak, Rahman itu jadi ibadur. Nah, ya, Rahman itu jadi ibadur. Kita tidak mungkin jadi ibadur Rahman kalau kita sendiri tidak memiliki sifat Rahman, sifat kasih. Coba kan di sifat ibadur Rahman itu, jangankan kita menyakiti, disakiti saja qalu salama gitu. Siga kudu jiga tangkal buah cenapa gitu, tangkal buah mah di baledog ku batu, tangkal nama mere buah. Leres teh. Ieu mah maledog, ieu mah dibere buah. Gitu. Da siga orang Sunda bager, punten wae dibere buah mangga. Nah, itu Ar-Rahman, mau disebut ibadu Rahman atuh Pak. Nu goreng ge dibalasna ge ha dewe da khotabahumul jahiluna qalu salam we gitu. Wah, luar biasa kalau sudah sampai sifat itu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sifat Ar-Rahman, ibadur Rahman itu lebih jauh nanti. Surat naon Pak kamari? Al-Furqan dari ayat berapa? 63 sampai 76. Terakhirnya 77. Kunci akhir nama di 77. Eta teh kunci nanti 77. Qul la ya'bau bihi rabbi laula du'aukum. Ayat terakhir surat Furqan. Allah mah
tidak menghargai kita lamun urang tara ibadah. Naon hargana urang lamun tara ibadah. Jadi sisi Allah harga urang teh ku ibadah itu salah satunya jadi ibadu rahman, kakarak aya hargaan di sisi Allah. Gitu ya. Ada 12 Bu ciri ibadu rahman. Kenapa? Karena kemarin laki-laki mah ikut tabib. Wallahu alam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.